Siapkan 1 saset Nutrijel kelapa muda. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Tambahkan air sebanyak 400 ml. Tambahkan juga 1 saset SKM. Bila sudah, lalu kita masak dengan api yang sedang, sambil terus diaduk-aduk supaya bahan-bahan yang ada di dasar panci ini tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian tuang ke dalam wadah dan biarkan beberapa saat sampai pudingnya dingin. Bila puding kelapa mudanya sudah mengeras, kemudian kita kerok menggunakan kerokan kelapa. Ini kita kerok tipis-tipis aja ya guys, supaya nanti hasilnya jadi banyak. Nah, bila sudah selesai, maka hasilnya jadi seperti ini ya guys. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan 2 saset Nutrijel rasa jeruk. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Kemudian tuangkan 900 ml air. Tambahkan juga sedikit pewarna makanan biar warnanya makin cantik ya guys. Bila sudah, lalu nyalakan apinya. Kemudian bahan-bahan ini kita masak sambil terus diaduk-aduk supaya bagian yang ada di dasar panci tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya. Setelah itu tambahkan dengan fruit acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel. Nah, fungsi dari fruit acid ini adalah untuk memberikan rasa segar pada puding sehingga pudingnya nanti terasa seperti rasa buah yang asli. Nah, untuk langkah selanjutnya kita siapkan cetakannya terlebih dahulu. Di sini aku memakai cup yang ukuran 50 ml ya guys. Setelah itu, satu persatu kita isi cupnya dengan puding kelapa muda yang sudah diserut tadi. Setelah selesai, kemudian kita tuangkan cairan puding jeruknya ke dalam cup yang sudah terisi dengan puding kelapa mudanya ya guys. Nah, untuk satu resep ini bisa menghasilkan 25 cup ya guys.
Siapkan 2 saset bubuk Nutrijel rasa melon. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 10 sendok makan. Setelah itu, aduk-aduk kedua bahan ini terlebih dahulu supaya tercampur merata. Bila sudah, lalu tambahkan air sebanyak 900 ml. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya bahan keringnya larut ke dalam air. Bila sudah, lalu nyalakan apinya. Kemudian bahan-bahan ini kita masak sambil terus diaduk-aduk supaya bagian-bagian yang ada di dasar panci tidak gosong. Setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian aduk-aduk kembali supaya uap panas berkurang dan busanya juga hilang. Bila sudah, lalu kita siapkan cupnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita isi dengan cairan puding melonnya. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan 1 sendok makan biji selasih, kemudian kita rendam dengan air panas. Aduk-aduk supaya semua biji selasihnya terendam ke dalam air. Setelah itu, kita diamkan sampai mengembang. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan 6 saset Nutrijel Blend. Tambahkan gula pasir sebanyak 450 gram. Kemudian aduk-aduk supaya kedua bahan ini tercampur merata. Bila sudah, lalu tambahkan air sebanyak 2500 ml. Untuk menuangkannya pun harus secara bertahap agar bahan-bahan keringnya ini tidak menggumpal. Bila sudah, lalu kita tuangkan sisa airnya. Setelah itu, nyalakan apinya, lalu kita masak bahan-bahan ini dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk. Setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian aduk-aduk kembali agar uap panasnya berkurang. Bila sudah, lalu kita ambil cairan puding beningnya sebanyak 1000 ml. Setelah itu, tambahkan dengan 2 saset susu kental manis.
Setelah itu, aduk-aduk supaya susunya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu tuangkan cairan puding susu ini ke atas lapisan puding melonnya. Lakukan terus sampai semua cup terisi ya. Nah, untuk sisa puding beningnya ini kita tambahkan dengan 4 saset nutrisari rasa semangka. Tambahkan juga dengan biji selasih yang sudah mengembang. Setelah itu, aduk-aduk sampai bubuk nutrisarinya larut ke dalam cairan puding. Bila sudah, lalu kita tuangkan cairan puding semangka ini ke dalam cup. Nah, puding semangka ini akan semakin nikmat bila disantap dalam keadaan dingin ya guys. Nah, setelah semua selesai, lalu kita diamkan selama beberapa saat. Untuk cara pembuatannya, silakan kalian masak 1 bungkus Nutrijel melon yang dicampur dengan 4 sendok makan gula pasir dan air sebanyak 400 ml. Tambahkan sedikit pewarna makanan biar warnanya lebih menarik. Kemudian, bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya. Setelah itu, lalu tuangkan cairan puding ini ke atas nampan dan diamkan beberapa saat sampai pudingnya dingin. Setelah pudingnya dingin, lalu kalian bisa memotongnya kecil-kecil menjadi bentuk dadu. Selanjutnya, kalian masak kembali 2 saset Nutrijel plain yang dicampur dengan 10 sendok makan gula pasir dan air sebanyak 900 ml. Tambahkan juga 3 saset susu kental manis ke dalam cairan puding ini. Setelah itu, nyalakan apinya. Lalu bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya. Lalu kita mulai proses pencetakannya. Siapkan terlebih dahulu cupnya, lalu kita isi cupnya dengan irisan puding yang sudah kita potong dadu tadi. Nah, tiap-tiap cup kita isi dengan 1 sendok potongan dadu ya bun. Bila sudah, lalu kita tuangkan cairan puding susunya ke dalam cup yang sudah terisi dengan potongan dadu tadi. Setelah itu, aduk-aduk agar puding dadunya tidak berkumpul di bagian bawah. Nah, untuk sisa puding susunya ini bisa kalian tambahkan dengan 1 saset pop es rasa melon. Setelah itu, bisa kalian panaskan kembali sampai bubuk pop esnya ini larut ke dalam cairan puding. Bila sudah, lalu kalian tuangkan cairan pudingnya ini ke atas puding yang sudah mulai mengeras. Setelah semua selesai, lalu kalian diamkan beberapa saat sampai dingin. Nah, untuk satu resep ini bisa menghasilkan 25 cup ya bun. Dan untuk harga jualnya bisa kalian jual seharga Rp2.000 saja. Siapkan 1 saset Nutrijel kelapa muda.
tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan air sebanyak 500 ml. Setelah itu, tambahkan juga 1 saset susu kental manis, atau bisa juga diganti dengan 1 saset santan kara kemasan 65 ml, supaya nanti rasa kelapa mudanya semakin gurih. Bila sudah, lalu bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya. Lalu cairan puding ini kita tuangkan ke dalam wadah dan diamkan beberapa saat sampai dingin. Nah, setelah dingin dan mengeras, lalu kita serut puding kelapa muda ini menggunakan serutan kelapa muda seperti ini. Kerok tipis-tipis aja supaya hasilnya nanti jadi banyak. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan cupnya terlebih dahulu. Setelah itu, isi masing-masing cup tersebut dengan 1 sendok puding kelapa muda yang sudah kita serut tadi. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan 2 saset Nutrijel melon. Kemudian, tambahkan dengan gula pasir sebanyak 10 sendok makan. Setelah itu, aduk-aduk sebentar agar bahan-bahan ini tidak menggumpal saat dikasih cairan. Bila sudah, lalu tambahkan dengan air sebanyak 900 ml. Setelah itu, nyalakan apinya. Kemudian, bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk. Setelah mendidih, matikan apinya. Lalu tambahkan dengan fluid acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel. Nah, fungsi dari fluid acid ini adalah untuk menambah cita rasa puding supaya rasa pudingnya nanti mirip seperti rasa buah yang asli. Bila sudah, lalu kita tuangkan cairan puding melon ini ke dalam cup yang sudah terisi dengan puding kelapa mudanya. Aduk-aduk supaya puding kelapa mudanya menyebar dan tidak berkumpul menjadi satu di bagian bawah. Ulangi terus sampai semua selesai ya bun. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 27 cup ya bun. Nah, puding yang rasanya perpaduan antara melon dan kelapa muda ini bisa bunda coba untuk dijadikan ide jualan di tahun 2024 ini. Dan untuk harga jualnya, bisa kalian patok seharga Rp2.000 saja atau menyesuaikan saja dengan harga bahan baku yang ada di daerah kalian masing-masing.